Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9 bersama Bapak Maulana. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembuktian atau asal-usul ruas permukaan dan volume kerucut. Nah, karena kita masih berada di tengah pandemi, Bapak tidak lupa untuk terus mengingatkan agar kita menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan rutin mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian istirahat yang cukup, rutin mencuci tangan dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Selanjutnya, agar pembelajaran kali ini kita diberikan keberkahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan menyimak video berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul rumus luas permukaan dan volume kerucut. Kemudian tujuan pembelajarannya pun hampir sama, yaitu untuk mengetahui rumus luas permukaan kerucut dan mengetahui rumus volume kerucut. Kemudian aplikasi dalam sehari-harinya, yang pertama itu dapat digunakan yang sering dalam es krim. Nah, yang kemudian ini ada pembatas jalan, kemudian ada topi ulang tahun seperti itu. Nah, topi ulang tahun. Nah, jika ingin mencari luas permukaan atau ruas permukaan itu bahan-bahan yang di luar ini, misalnya ini terbuat dari wafer, butuh berapa bahan ini? Nah, ini menggunakan konsep luas permukaan. Nah, jika pertanyaannya seberapa banyak es krim yang bisa dimasukkan, nah itu menggunakan konsep volume. Nah, itu jadi perbedaan luas permukaan dengan volume. Jadi luas permukaan di luar untuk volumenya yang diisinya. Nah, kemudian rumus luas permukaan kerucut. Nah, rumus luas permukaan kerucut. Kita lihat saja, berarti luas permukaan kerucut ini kan ini tinggal bawahnya dan luas selimutnya. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan, nah ini kan luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, ini kan yang berdiri tegaknya luas selimut. Luas lingkaran itu apa? Nah, ini pada pertemuan sebelumnya kelas 8 sudah dibahas. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ditambah luas selimut. Nah, ternyata ini selimut yang berdiri tegak ini jika dibentangkan akan membentuk seperti ini. Nah, rumus luas selimut itu pada kerucut itu pi RS. Nah, ini ada yang sama PR, ini ada yang sama PR, maka dikeluarkan PR. Nah, karena di sini kuadrat berarti sisa R, sedangkan di sebelah kanan sisa S, berarti jadi ini rumusnya PR kurung muka R ditambah S. Nah, kita lanjut ke volume kerucut. Nah, ini ada sebuah eksperimen
ada sebuah kerucut diisi dengan pasir, ternyata akan habis isi pasirnya itu ketika dialihkan ke 3 kerucut. Nah, jadi volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Nah, gitu. Jadi pasirnya akan pindah ke 3 kerucut kalau mau habis. Atau ini ya, atau volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Nah, volume tabung. Nah, pada pertemuan sebelumnya, volume tabung itu apa? Volume tabung itu PR kuadrat dikali tinggi. Nah, sehingga didapat untuk mencari rumus volume ini berawalnya dari rumus volume tabung. Jadi ruas volume kerucut itu 1/3 PR kuadrat dikali T. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kita review dengan mengerjakan soal berikut. Pertama, mungkin ini bisa langsung dijawab, apa rumus luas permukaan kerucut? Yang kedua, apa rumus volume kerucut? Rabbil alamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kebarokahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.